Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Petaka mudik tengah malam. Malam tanggal 30 Ramadan. Ayo cepat bersiap, Neng. Sebentar lagi kita berangkat, ucap suamiku. Karena melihatku yang masih tiduran sambil menonton televisi, melihat perkembangan merebaknya virus corona. Yakin kita akan mudik tengah malam begini? Tanyaku memastikan. Yakinlah, katanya sudah rindu emak dan abah di kampung. Tapi kok jadi ragu seperti itu? Suamiku balik bertanya. Iya sih, tapi keadaanku yang lagi hamil muda begini apa tidak masalah? Aku terus bertanya. Insya Allah nggak akan kenapa-napa. Ada AA dan ini bulan Ramadan, Neng. Bukannya hantu dan syaitan dibelenggu. Lagian bukan kita saja yang mudik tengah malam begini. Ada teman-teman AA juga. Kami sudah janjian nanti jam setengah 12 malam. Kita kumpul di gang depan. Makanya cepat-cepat siap, titah suamiku. Meski ada keraguan menyelinap dalam hati, namun rasa rindu kepada keluarga mengalahkan segalanya. Aku pun bersiap, memasukkan pakaianku dan pakaian suamiku ke dalam tas ransel. Setelahnya aku mengenakan celana panjang dan mantel, serta penutup kepala. Sementara aku bersiap, Yadi, yaitu suamiku, sedang memanaskan motor metik milik kami. Jam pun sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Ayadi mengajakku untuk berangkat. Setelah mengunci pintu kontrakan, Ayadi pun mulai menjalankan motornya keluar dari gang kontrakan yang kami tempati. Begitu keluar gang, ternyata benar sudah ada beberapa motor teman suamiku yang akan mudik bareng kami. Kami sengaja melakukan mudik tengah malam begini supaya lepas dari pemeriksaan swab dan karantina karena virus corona yang semakin merajalela. Hai bro, lama amat? Tanya salah satu teman suamiku. Iya, maaf, telat dikit, biasa. Kalau sudah punya istri, nunggu istri beres dulu, balas Ayadi. Ya sudah, ayo. Kita berangkat sekarang, timpal salah satunya lagi. Akhirnya kami pun berangkat untuk mudik ke kampung halaman kami. Di perjalanan nampak ramai dengan pemudik-pemudik lain. Aku merasa lega karena ternyata bukan hanya kami yang memilih perjalanan mudik tengah malam. Ternyata orang lain juga sama. Keramaian kota pun mulai kami tinggalkan. Sekarang kami memasuki jalan menuju kampung kami. Jarak antara kota dan kampung kami, jika memakai jasa bus, kurang lebih selama 5 jam perjalanan. Namun jika memakai motor bisa lebih cepat, bisa menjadi 4 jam perjalanan. Namun perjalanan menuju kampung kami tidaklah mudah, karena kami harus melalui jalan sepi yang di pinggir-pinggir jalannya terdapat pohon-pohon pinus besar, dan itu jalan satu-satunya menuju kampung kami. Semakin larut malam, kami semakin memasuki area sepi yang masih terdapat banyak pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Ini tinggallah 3 motor yang salah satunya motor yang aku tunggangi dan suamiku. Mungkin karena adanya larangan mudik bagi warga, jadi lebaran tahun ini teramat sepi dari pemudik. Ketika melewati pohon-pohon besar
Di pinggir jalan terlihat selintas oleh ekor mataku, seperti melihat ada yang terbang mengikuti kami. Namun aku tepis segala pikiran buruk dan rasa takut. Aku semakin merapatkan tubuhku pada punggung suamiku. Udara malam yang dingin semakin menusuk kulit. Mantel yang aku kenakan pun tidak bisa menghalanginya. Terasa ada angin yang menerpa wajahku. Dan brak! Tiba-tiba motor yang dikendarai suamiku terjatuh. Aku jatuh terduduk sementara suamiku terhimpit badan motor. Kedua teman suamiku berhenti lalu menolong kami. "Kenapa bro? Kamu ngantuk? Kok bisa sampai jatuh?" tanya Joko, salah satu teman suamiku. "Bukan ngantuk, cuman tadi ada kucing lewat jadi aku rem mendadak," jawab suamiku. Aku merasa heran karena aku tidak melihat kucing yang lewat di depan motor yang suamiku kendarai. "Neng, kamu tidak apa-apa?" tanya Ayadi kepadaku. "Tidak, A, Neng baik-baik saja. Itu Aa kakinya berdarah. Kita cari dulu klinik atau rumah sakit untuk menutup lukanya." "Cuman kita harus putar balik," usulku. "Tidak usah, Neng. Aa kuat kok. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita," ucap suamiku. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami yang masih setengahnya lagi. Lagi-lagi ketika Ayadi mulai melajukan motornya, terlihat oleh ujung mataku seperti ada bayangan yang mengikutiku. Motor suamiku memang berjalan paling terakhir, dan kali ini bulu kuduku mulai meremang. Aku mulai merafalkan ayat kursi untuk mengusir rasa takutku. Perjalanan menuju kampungku selain melewati hutan pinus, juga melewati perkebunan teh. Dan sekarang kami mulai memasuki perkebunan itu. Sepi. Keadaan saat itu sepi sekali. Hanya deru mesin kendaraan kami yang terdengar. Aku mencoba melirik kembali dengan ekor mataku ke arah yang tadi aku melihat bayangan, dan alhamdulillah batinku berucap lega karena aku sudah tidak melihatnya. Namun tiba-tiba rap, semua lampu motor kami naiki padam. Sontak membuat suamiku dan kedua temannya mengerem motornya karena keadaan menjadi gelap. "Allahu Akbar, ada apa ini?" ya Roni, salah satu teman suamiku. Suaranya nampak bergetar. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Joko. Mungkin karena panik dia malah mengucapkan kalimat istinja. Ia justru membuat keadaan tambah mencekam. "Bus, ente Joko malah ngucap itu. Istighfar, woi, istighfar," ucap suamiku. Sementara aku semakin memeluk punggung suamiku. Tangan suamiku menyentuh tanganku yang melingkar di pinggangnya. Dingin, tangan suamiku terasa dingin. Dalam keadaan gelap seperti ini, perasaanku jadi tidak yakin kalau itu tangan suamiku. Namun aku mencoba mengenyahkan pikiran-pikiran buruk. "Ron, Jok, baca ayat kursi yuk bareng-bareng," ajak suamiku sambil menyalakan senter di ponselnya. Kedua teman suamiku pun melakukan yang sama. Mereka akhirnya mulai merapalkan "Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim," ucap mereka. "Gak! Suara apa itu? Gak! 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 Gak!" Suara beberapa burung melintas, terasa ada di atas kepala kami, sedikit membuat nyali kami menciut. "Syaitonirrajim, bismillah," ucap mereka bersama. "Hus! Hus! Hus! Pergi!" Tiba-tiba angin bertiup kencang menerpa kami. Kami pun berusaha untuk tetap fokus karena mau lari pun keadaan gelap gulita dan sedang berada di tengah perkebunan
Bersamaan dengan selesainya kami membaca ayat kursi, lampu-lampu motor pun menyala kembali. Buset! Teriak Joko kaget dan silau terkena paparan cahaya lampu dari motor suamiku. Ayo cepat, kita harus meninggalkan tempat ini, ucap suamiku langsung ngegas motornya. Kini motor suamiku berada di depan dan memimpin kedua temannya. Woi, Yat, tunggu, jangan kenceng-kenceng, teriak Joko yang paling terakhir. Aku pun menepuk bahu suamiku supaya menunggu temannya. Selesai melewati perkebunan teh, kini kami memasuki pedesaan. Hatiku mulai lega karena sudah terlihat banyak rumah-rumah warga di pinggir jalan. Itu yang ada dalam penglihatan kami. Kita berhenti dulu. Tuh di depan ada warung. Ngopi dulu yuk, teriak suamiku. Kedua temannya pun mengangguk. Kami pun berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Suamiku dan temannya memesan kopi, sedangkan aku hanya memesan teh manis hangat saja. Bro, aku heran. Padahal ini kan bulan puasa. Kok bisa-bisanya tadi kita digangguin oleh setan? Celetuk Joko. Iya Jok, aku juga heran, timpal Roni. Mungkin tadi jin jahil suka gangguin manusia, jawab suamiku. Oh, mungkin iya jin. Padahal di antara kita tidak ada yang membuatnya tertarik mengganggu kita. Ya kan, kita tidak haid karena kita bukan wanita. Dan kita juga tidak hamil, hahaha, ucap Joko sambil tertawa. Glek! Aku merasa susah menelan ludah mendengar ucapan teman suamiku. Mereka tidak tahu kalau aku sedang hamil muda. Suamiku nampak melirik ke arahku. Kami saling pandang untuk beberapa saat. Mungkin jinnya jomblo kali, Jok. Jadi dia ngintilin kamu terus karena tahu kamu juga jomblo. Hehehe, timpal Roni. Mereka semua tertawa. Namun tiba-tiba ujung ekor mataku menangkap bayangan seseorang sedang berdiri di belakangku. Aku segera menolehnya. Astagfirullah. Aku pun penasaran siapa yang terlihat berdiri di belakang tubuhku. Aku segera menolehnya. Astagfirullah, gumamku. Ternyata si pemilik warung. Entah kenapa wajahnya berbeda dengan pertama kali kami memesan kopi. Sekarang wajahnya terlihat dingin dan datar. Tidak ada senyuman sedikit pun. Yang ada hanyalah tatapan nyalang ke arahku. Aku dengan cepat memalingkan kembali wajahku. Kita jalan lagi yuk, ajakku kepada suamiku. Karena merasa keadaan sudah tidak aman, entah mengapa aku merasa takut dengan si bapak penjual kopi itu. Iya Neng, jawab suamiku sambil menyesap kopinya yang tinggal sedikit. Ayo bro, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, ajak suamiku kepada teman-temannya. Setelah membayar kopi, masing-masing kami segera pergi dari tempat penjual kopi tersebut. Baru beberapa meter melajukan motor kami, aku iseng melirik ke spion motor suamiku yang memperlihatkan tempat yang telah kami lewati. Astagfirullah, teriakku kaget karena aku tidak melihat warung yang baru saja kami singgahi. Yang ada hanya rumpun bambu yang bergoyang-goyang tertiup angin. Sontak suamiku membunyikan klakson, memberi kode kepada temannya untuk berhenti. Ada apa, Neng? Tanya suamiku. Aku terpaku pada kaca spion. Suamiku mengikuti arah pandanganku. Suamiku mengerutkan keningnya, lalu dia langsung menatap ke arah belakang, yaitu ke arah warung yang tadi kami singgahi. Mungkin suamiku juga hanya bisa melihat rumpun bambu. Ada apa lagi sih bro? Tanya Joko teman suamiku. Suamiku hanya mengarahkan jari telunjuknya ke arah belakang. Kata Joko santai. Namun sedetik kemudian,
Ah, cabut bro, teriaknya menggelegar di kesunyian malam. Akhirnya kami semua ngegas motor kami. Tidak melihat kembali ke belakang, kami terus memacu kecepatan motor kami. Benar-benar seperti sedang dikejar oleh setan. Akhirnya kami pun sampai di gapura desa kami. Sekitar 15 menit lagi kami akan sampai di rumah masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kami lebih cepat sampai karena tadi ngebut setelah tidak melihat warung yang tadi kami singgahi. Roni terlihat berhenti lalu melambaikan tangannya, memberi kode kepada semuanya untuk berhenti dulu. Suamiku dan Joko pun menghentikan motornya. Ada apa Ron? Tanya suamiku. Aku merasa mual, ucapnya dengan wajah nampak memucat. Tidak menunggu lama lagi, Roni memuntahkan isi perutnya. Kami semua terlonjak kaget ketika melihat muntahan Roni yang dipenuhi belatung. Kami bisa melihatnya karena kami berhenti di bawah lampu penerangan jalan. Wah, Ron, kamu habis makan apa? Kok belatung semua? Tanya Joko. Namun tak berselang lama Joko pun seperti merasakan sesuatu di mulutnya. Joko seperti mengambil sesuatu di dalam mulutnya. Belatung? Belatung? Teriaknya. Tak lama kemudian Joko pun muntah-muntah. Dan sama seperti Roni, muntahan Joko pun dipenuhi belatung. Aku dan suamiku tertegun melihat kejadian itu. Apakah ini efek dari kita minum kopi di warung goib itu? Tanyaku dengan suara bergetar, menahan rasa takut dan juga mual melihat belatung-belatung itu bergerak-gerak. Aa juga nggak tahu, Neng. Suamiku pun mulai muntah-muntah. Aku semakin panik. Jangan-jangan sebentar lagi batinku. Aku segera memberi mereka minum air mineral gelas yang kubawa dari kontrakan sebagai bekal. Mereka nampak terkulai lemas setelah memuntahkan semua isi perutnya. Hampir setengah jam kami beristirahat di pinggir jalan. Setelah mereka terlihat agak segaran lagi, aku pun mengajak kembali melanjutkan perjalanan. 15 menit kemudian kami pun sampai di depan rumah orang tuaku. Aku merasa lega karena telah sampai di tujuan. Terlihat emak dan abah membukakan pintu untukku karena memang sudah memasuki waktu sahur. Sedangkan suamiku sibuk membawa tas dan ransel. Kami masuk ke dalam rumah. Ya Allah, Neng, kamu mudik kok malam-malam begini? Ucap emak sambil memelukku. Iya mak, Neng kangen ke emak dan abah. Sudah hampir setahun kita tidak bertemu, hanya melalui ponsel. Itu rasanya tidak cukup, ucapku. Abah pun mengusap kepalaku. Iya Neng, bangsa kita sedang terkena musibah dengan adanya virus corona, timpal abah. Ya Allah, itu kenapa kaki suamimu Neng? Kok berdarah? Tanya abah ketika suamiku membuka celana panjangnya. Tadi kami sempat terjatuh, bah. Untung gak kenceng bawa motornya, balas suamiku. Itu harus cepat diobatin, Neng. Terus si Neng ikut terjatuh, tanya abah kembali. Iya, bah. Tapi alhamdulillah Neng gak kenapa-napa. Jatuhnya juga gak kenceng, balasku menenangkan abah dan emak. Karena mereka sudah tahu jika aku sedang mengandung. Alhamdulillah kalau begitu, Neng. Tapi nanti siang coba minta diperiksa kandunganmu sama Emak Ratih, ucap emak. Aku pun menganggukkan meski agak ngeri karena Emak Ratih itu adalah dukun beranak yang terkenal misterius. Aku pun segera mengambil air hangat, obat luka, dan perban untuk mengobati kaki Aa Yadi.
Suamiku meringis menahan sakit ketika obat luka aku oleskan pada kakinya. Setelah selesai mengobati kaki suamiku, kami pun ikut makan sahur bersama emak dan abah. Karena hari ini adalah puasa terakhir, aku merasa senang akhirnya bisa berkumpul kembali bersama keluarga meski harus mudik tengah malam buta.